Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk kita bisa berbakti bersama-sama. Walaupun kita tidak bertemu, tidak bertatap muka, tapi saya percaya apa yang kita lakukan pada hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian, selamat berbakti dan nikmatilah kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan memulai, ada satu pujian yang mengatakan betapa baiknya Tuhan kita. Dari SNP 619, kita akan pujikan bersama-sama betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Dari awal ya, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau berjalan di sisiku Tuhan. Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah. Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Tuhan kita memang Tuhan yang sungguh baik. Sudah sepatutnya kita memuji Tuhan. Hosana bagi Dia. Saya akan membacakan panggilan berbakti diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-4. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa memperhatikannya. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami sungguh mengucap syukur, hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami bisa berbakti. Bapa, kiranya Tuhan ampuni kalau kami melakukan kesalahan yang kami perbuat Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Biar Tuhan hari ini apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, ini kerinduan kami Tuhan, kami juga rindu untuk kami bisa segera Tuhan beribadah di gereja, tatap muka dengan jemaat yang lain. Kiranya Tuhan tolong kondisi negara kami Tuhan, di mana kami kesulitan untuk beribadah karena virus corona, kami mau serahkan kondisi negara kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan tepat pada waktumu selalu baik bagi kami semua. Ini doa kami Tuhan dan kami siap memuji Tuhan, kami siap berbakti, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap akan memuji Tuhan. Kita akan memuji dari nyanyian pujian nomor 78. Kita akan nobatkan Raja kita. Pujian marilah nobatkan Sang Raja Mulia. Kita akan angkat dengan penuh semangat. Kita akan pujikan dengan penuh semangat. 4 ayat akan kita pujikan semua ya. Ayat 1 sampai dengan 4.
Amin, terima kasih. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan kita tetap akan terus memuji Tuhan sepanjang ibadah kita berlangsung. Dan nanti kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati pada Jumat Agung lalu, bangkit dan naik ke surga untuk memerintah dan akan kembali sebagai Raja atas setiap umat manusia. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai dengan 49. Mohon maaf, saya ulangi. Lukas pasal ke-24 ayat 36 sampai dengan 49. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya di rumah, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Gerabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi." Puji Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Dari mimbar saya mengundang untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin untuk persembahan Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening gereja. Nanti nomor rekening ada di layar Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa Bapak Ibu kumpulkan dan nanti diberikan jika ada kunjungan yang dari pastori atau dari teman-teman gereja datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan membacakan panggilan persembahan. Panggilan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Kita aminkan firman Tuhan ini bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Mungkin kondisi sekarang kita khawatir karena kita kesulitan, untuk keluar rumah aja sulit. Tapi melalui firman ini kita dikuatkan kembali bahwa Tuhan kita akan memenuhi segala keperluan kita di dalam kekayaan dan kemuliaannya menurut Kristus Yesus. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah terkumpul. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah kebaktian kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Bapak, kiranya apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan, ini menjadi kesenangan bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus memberi dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan senang dengan pemberian dari hati kami yang bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap anggota jemaat yang boleh
menyaksikan ibadah atau ikut bersama kami dalam ibadah ini. Biar Tuhan terus memberkati. Di masa-masa sulit ini kami tetap ingin menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu sekalian. Kiranya ini bisa memberkati pelayanan kita bersama. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala, Pak Pendeta Noto. Tapi sebelumnya saya undang untuk kita semua bisa bernyanyi bersama-sama, kita siapkan hati, fokus kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki dan nyatakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kita pujikan dari awal. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Tuhan selidiki dan nyatakan setiap perkara. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan Tuhan dari hati kami jika kami menyembunyikan sesuatu. Singkapkan apa yang kami sembunyikan, apa yang ada di dalam hati kami, Tuhan singkapkan supaya kami layak untuk menyembah Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan. Supaya ku layak di hadapan